mempertanyakan kelanjutan daripada surat laporan kami di KPK terkait Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Ada dua permasalahan yang terjadi di sana. Salah satu proyek normalisasi Kali Persanggrahan, di mana ada di sana pembayaran ganti rugi lahan 277 miliar. Sementara BTMIJ yang menerima pembayaran itu memiliki sertifikat hak guna bangunan. Sertifikat hak guna bangunan itu adalah hanya izin mendirikan bangunan. Sementara lahan adalah lahan orang lain ataupun lahan negara. Sehingga kami layak mempertanyakan ada apa Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta membayarkan 277 miliar tidak kepada tempatnya. Kami menduga ada di sana potensi korupsi ataupun korporasi bermufakatan jahat, sehingga kami melaporkan ke KPK. Terus case yang kedua, kami juga melaporkan terkait pompanisasi di 8 titik di DKI Jakarta. Proyek pompanisasi inilah tender mini kompetisi. Mini kompetisi itu adalah mencari selisih harga. Ternyata mereka tidak melakukan itu. Rata-rata pemenangnya di atas 99% yang 8 titik ini. Sehingga yang menawar 80% yang persyaratan lengkap dikalahkan tanpa ada klarifikasi. Kalau dia 99% dimenangkan, padahal mereka tidak memiliki dokumen yang lengkap. Salah satu contoh yang ditentukan oleh Dinas Sumber Daya Air harus memiliki TKDN di atas 25%. Semua pemenangnya ini tidak ada yang memiliki TKDN 25%. Yang penawar 80% memiliki dokumen yang lengkap, TKDN di atas 25% dikalahkan. Ada apa Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta melakukan hal itu? Ada di situ persekongkolan mufakatan jahat. Sehingga kami mengharapkan aparat penegak hukum untuk menyelidiki permasalahan ini, khususnya Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Kami mohon kepada Bapak Gubernur segera itu tidak lanjuti, ganti itu Kepala Dinas Sumber Daya Air. Mereka tidak tanggap dengan apa yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden. Jangan bermain-main dengan uang rakyat sampai ke liang kubur pun dicari. Di sana terjadi persekongkolan. Apa dasar mereka memenangkan 99% sementara persyaratan tidak lengkap? Mungkin ada di sana kong kalimpong, ada gembong, ada mafia yang mengatur permasalahan itu. Itu pelelangan tahun berapa ya? Tahun 2025. Tender 2025 Desember akhir. Pelaksanaan 2026. Dilakukan tendernya Desember akhir. Apa maksud mereka melakukan Desember akhir? Supaya tidak terjadi somasi, karena di sana udah libur. Yang kalah ini tidak bisa melakukan sanggah. Itu permainan semua. Apa artinya tender kalau 99% kita kan harus hemat uang negara. Ada yang 80% selisih harga 19%. Dari 8 titik ini sudah berapa hemat uang negara kalau mereka melakukan yang benar? Disitulah kami mesti tak percaya. Jadi kami harapkan kepada Bapak Gubernur supaya semua mengganti orang yang tidak benar. Jangan jadi bumerang buat dia. Untuk laporan di KPK ini sudah di follow up nih. Yang kami laporkan di KPK tanggal 15 Januari kami pertanyakan sudah di follow up. Tapi kita lihat dulu, kami perkara kepada KPK, aparat penegak hukum supaya ditelisik ini, khususnya yang 277 miliar ini APBD tahun 2024 DKI dibayarkan kepada yang tidak tepat. SHGB itu adalah surat hanya pembangunan, izin pembangunan, tidak lahan. Lahan itu tidak negara. Tetapi toh dibayarkan, dipaksakan. Ada apa? Jadi lahan itu dibeli. Ya dibeli, dibayar 277 miliar. Bangunan bukan sertifikatnya. Bukan sertifikat hak milik. Dia adalah sertifikat hak guna bangunan. Sertifikat hak guna bangunan ini intinya mereka hanya mendapatkan izin bangunan. Bang, kalau untuk tender tadi itu nominalnya berapa ya? Nominalnya bervariasi. Salah satu contoh
pompanisasi di Ancol 320 miliar. Itu pemenangnya 99%. Ada yang menawar 80% dikalahkan. Jadi apa artinya? Kasihan dong orang kontraktor yang lain yang mengikuti proses tender itu. Mereka mengeluarkan dana yang besar. Toh tidak ada artinya. Ada dugaannya berarti. Ada dugaan kong kaling kong di sana, permufakatan jahat. Bang mau dimasukin laporan kemana aja bang? Selain Kita KPK? sudah masukkan laporan ke Inspektorat DKI Jakarta. Kepada Bapak Gubernur Pramono juga sudah saya sampaikan surat, tapi tidak ada balasan. Akhirnya kita percayakan kepada aparat KPK. Ini laporan yang keberapa bang? Ya, Laporan yang keberapa? Laporan keberapa? laporan yang keempat. Empat. Kalau misalkan belum ada sikap dari pihak KPK sendiri, apa tindak dari apa? Kita harus terus telisik ini, kita laporkan terus sampai itu terungkap supaya tidak menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. 277 miliar itu bukan uang sedikit, harus mereka bertanggungjawabkan. Berarti di areanya ada 2 laporan. Ada 2 laporan, ada 2 case. Salah satu normalisasi kali Persanggerahan dan kedua pompanisasi di 8 titik di DKI Jakarta. Terima kasih. Bang, boleh lihat surat tanda terima ya?